Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah bisa berjumpa dalam sebuah kegiatan yang cukup luar biasa ya. Dari tahun ke tahun di setiap momen bulan suci Ramadan kita senantiasa melakukan sebuah kegiatan yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kebaikan kita, yaitu kegiatan memberikan tausiah di setiap paginya yang sudah ditentukan dengan jadwal dan jatah yang telah ditentukan. Baik, insyaallah untuk kesempatan ini sebagaimana judul yang sudah kita sampaikan adalah menjadi mukmin terbaik. Saya sudah coba kumpulin beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang mukmin terbaik. Ini waktunya sekitar 50 menit lebih kurang ya. Tapi dengan waktu yang seperti itu bisa saja materi yang saya sampaikan itu agak kurang sempurna mungkin ya, kurang sempurna, atau bisa saja materinya itu ada yang baik atau sempurna itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kurang sempurna tadi berarti dari kekurangan saya pribadi. Baik. Di beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang pertama ini saya coba melihat beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang berkenaan tentang seorang perempuan sebagai seorang pemimpin rumah tangga di dalam rumahnya, yaitu seorang ibu. Kemudian yang kedua adalah seorang bapak atau sebagai seorang suami yang memimpin keluarga di dalam rumahnya. Kita mulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang atau ayat ya tentang seorang perempuan atau seorang ibu di dalam rumah tangganya. Siapakah perempuan yang terbaik? Yang pertama, perempuan yang terbaik itu adalah yang menutup aurat, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina, sampai akhir ayat. Saya bacakan artinya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya atau menutup auratnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka itu mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini ada beberapa pelajaran penting bisa kita ambil. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada istri-istrinya, kemudian kepada anak perempuannya dan istri-istri orang yang beriman. Nah, coba lihat nih bagaimana redaksi ayatnya. Ya ayuhan nabi. Jadi ternyata perintah menutup aurat itu bukan budaya. Nah, ini ada sebuah kesalahan dalam kehidupan masyarakat kita, atau ada sebuah pemahaman yang salah bagi orang yang salah memahami. Mereka menganggap menutup aurat atau jilbab atau apapun namanya yang lainnya itu dianggap sebagai budaya, sehingga ada yang mengatakan itu adalah budaya orang Arab. Salah, itu tidak benar. Kenapa? Kita sudah langsung membaca ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 59. Ternyata menutup aurat bagi seorang istri atau seorang perempuan, kemudian seorang anak perempuan dan wanita-wanita mukmin yang lainnya, itu adalah perintah Allah. Allah yang perintahkan kepada Rasul, kemudian Rasul perintahkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, dan kemudian kepada wanita-wanita mukmin yang lainnya. Nah, ini dulu dipahami. Sehingga dalam kehidupan masyarakat kita itu banyak kita temukan para wanita, para anak gadis yang tidak menutup aurat. Coba perhatikan. Ya, banyak sekali.
Salah satu penyebabnya adalah mereka menganggap bahwa menutup aurat itu kalau sudah keluar rumah. Bahkan ada di antara mereka juga kalau keluar rumahnya sebentar hanya untuk membeli sesuatu, maka dianggap nggak perlu nutup aurat. Atau hanya sekedar berada di depan rumahnya, ngapain nutup aurat? Atau membeli sesuatu yang dekat rumahnya, ngapain nutup aurat? Atau bahkan terkadang berada di pelataran rumahnya, atau terkadang di dalam rumahnya, sementara di dalamnya itu ada orang-orang yang tidak boleh melihat auratnya, termasuk iparnya misalnya. Karena Rasulullah juga mengatakan iparmu adalah nerakamu. Ya, itu banyak sekali hadis-hadis yang lain. Nah, ini seorang muslimah yang baik adalah mereka yang senantiasa menjaga dan menutup auratnya. Itu yang pertama, pelajaran dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini adalah yu'rafna. Nanti bagaimana kriteria menutup aurat silakan dipelajari kembali ya. Mungkin ini pembahasannya sangat panjang dalam fiqh dan usul fiqh, dipelajari kembali bagaimana menutup aurat itu. Tapi di sini saya hanya menyampaikan secara umum, ternyata pelajaran menutup aurat itu hukumnya wajib, bukan budaya dan bukan sunat. Nah, kemudian perintah menutup aurat tadi bukan hanya kepada seorang istri, tapi juga kepada anak-anaknya dan orang-orang mukminah yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk apa perempuan mukmin itu atau mukminah itu menutup aurat? Kan itu pertanyaannya. Allah menyebutkan yu'rafna, supaya mereka dikenal sebagai apa? Sebagai seorang muslimah. Ya, insyaallah muslimah terbaik. Jadi jangan sampai antara seorang muslimah dengan perempuan kafir itu nggak ada beda, atau perempuan Yahudi atau perempuan munafik. Kita sudah mendapatkan label terbaik, predikat terbaik dari Allah adalah muslimah, mukminah. Itu adalah predikat terbaik yang Allah berikan yang tidak bisa diganti dengan predikat macam apapun yang lainnya. Ini harus diingat. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan predikat muslimah, ketika kita sudah mendapatkan predikat mukminah, itu belum cukup. Ada nggak tanda-tanda mukminah pada diri kita? Ada nggak tanda-tanda muslimah pada diri kita? Maka salah satunya adalah menutup aurat. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini Allah menyebutkan yu'rafna, lewat dua orang perempuan. Orang susah mengenalnya. Ini kafir apa muslim? Ya, kafir apa mukminah? Kenapa? Karena nggak ada ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri orang kafir bisa kita lihat. Mereka membuka aurat. Kalau kita berjalan di sebuah sebuah negara yang di situ sedikit sekali orang Islamnya, lihatlah dan tengoklah bagaimana mereka membuka aurat. Mereka tidak puas membuka aurat di jalanan. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Hatta di tempat pemandian pun mereka akan membuka aurat selebar-lebarnya. Dan bahkan na'udzubillah, bukan hanya membuka aurat, ada di antara mereka malah tidak memakai pakaian. Apakah itu keren? Tidak. Kalau ternyata membuka aurat dan tidak memakai pakaian bagi seorang wanita lebih keren, ternyata monyet, ayam, lembu, sapi dan binatang-binatang yang lainnya, mereka lebih keren. Karena mereka juga pakai baju, tidak menutup aurat. Nah, ini kesalahan besar. Apalagi hari ini di medsos, mohon maaf ya. Bagaimana dengan wanita-wanita yang hadir, perempuan-perempuan yang hadir, yang mudah-mudahan mereka bukan muslimah, bukan mukminah, mengumbar auratnya yang ditonton oleh jutaan manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Kalau mukminah, kalau muslimah harus segera bertaubat. Tapi kalau orang kafir, tidak ada hukum bagi orang kafir. Dari sekian ribu ayat di dalam Al-Quran, kemudian mungkin juga ribuan hadis atau bahkan lebih, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun
yang mengatur kehidupan orang kafir, tidak ada. Coba perhatikan. Ternyata seluruh isi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah semuanya adalah mengatur kehidupan orang beriman. Ini harus disyukuri. Setelah Allah menciptakan kita, Allah keluarkan peraturan, aturan hidup, Al-Quran dan hadis. Tapi orang kafir, apakah ada peraturan bagi mereka? Tidak ada. Mereka hidup semaunya, ya, makan apa saja, minum apa saja, berbuat apa saja, membuka aurat semau dia. Tidak ada aturan bagi mereka, karena mereka kafir. Apa makna kafir? Menutup diri. Itu makna yang paling sopan di dalam bahasa Arab, ya. Kafara, kemudian pelakunya kafir. Kemudian kalau mereka banyak, kafiruna. Nah, apa arti kafir? Menutup diri. Dari apa mereka menutup diri? Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Itulah kafir. Jangan sampai kita orang beriman, ternyata sifat kita itu seperti orang kafir. Menutup diri dari apa yang telah diperintah Allah, kita tutup diri kita. Kita gak mau tahu. Apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya juga kita gak mau tahu, tutup diri. Dia orang mukmin tapi sifatnya orang kafir. Ini hati-hati, ya. Berhati-hati sekali, jangan sampai kita orang mukmin tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita sifat kita adalah orang kafir. Ada nggak kira-kira dalam perjalanan hidup kita seperti itu? Ada, ya. Maka berhati-hatilah. Nah, jadi yu'rafna, supaya dikenal. Dikenal oleh siapa? Dikenal oleh orang yang melihatnya. Oh, dia mukminah. Buktinya mana? Dia nutup aurat. Oh, dia muslimah. Buktinya mana? Dia menutup aurat. Hatta kalaupun kita harus bekerja di tempat orang kafir, katakanlah di perbengkelan, di market, tetap menutup aurat. Dan tidak boleh sekalipun, walaupun kita bekerja di tempat orang kafir, ada momen-momen hari raya orang kafir, tetap tidak boleh memakai atribut kafir. Nampakkan identitas muslimah kita, mukminah kita. Kemudian faedah atau manfaat atau kebaikan lainnya daripada surat Al-Ahzab ayat 59 ini apa? Fala yu'dzain. Setelah mereka menutup aurat, kemudian dia dikenal sebagai wanita mukminah atau muslimah. Kemudian selanjutnya adalah fala yu'dzain. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata orang-orang yang menutup aurat, wanita yang menutup aurat itu adalah fala yu'dzain. Dia tidak akan diganggu. Siapa yang akan mengganggunya? Dua. Oleh makhluk yang tidak nampak dan makhluk yang nampak. Siapa makhluk yang tidak nampak? Syaitan. Siapa makhluk yang nampak? Manusia. Ini coba lihat nih bagaimana Allah menyebutkan hikmah atau faedah daripada orang-orang yang menutup aurat. Di samping dia dikenal sebagai wanita mukminah atau muslimah, juga dia diberikan rahmat oleh Allah, tidak akan diganggu. Saya pernah ada kasus seorang pasien ibu-ibu, dia mengatakan bahwa kepalanya sakit berat sekali, seperti ada batu yang besar di atas kepalanya. Dia menuju ke rumah sakit untuk dilihat sakit apa. Saya masih teringat waktu itu, kemudian saya sampaikan kepada ibu itu, Bu, ada obat murah meriah, karena saya melihat dia tidak nutup aurat. Ada obat murah meriah, mau enggak? Saya bilang obatnya adalah ibu setelah pulang dari sini coba tutup aurat, insya Allah sakit kepalanya sembuh. Saya kasih nomor HP saya. Setelah seminggu ibu nutup aurat, coba telepon saya, apakah ibu udah sembuh belum? Alhamdulillah 1 minggu kemudian dia telepon saya, katanya alhamdulillah Bapak, saya nggak kenal dengan dia, dia juga nggak kenal dengan saya karena jumpa di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa saya sudah sembuh. Nah, melihat dari ayat ini, ternyata orang yang membuka aurat itu akan mudah sekali diganggu. Pertama diganggu oleh syaitan. Syaitan suka sama orang-orang yang membuka aurat. Ya, termasuk laki-laki hari ini ya. Ini bukan hanya perempuan
banyak juga laki-laki hari ini memakai celana di atas lutut. Nah ini ibu-ibu tolong diperhatikan anak laki-lakinya, karena batas aurat seorang laki-laki itu di atas pusat, di bawah lutut. Hari ini kita banyak mendapatkan di jalan-jalan raya mereka dengan bangga dengan celana di atas lututnya berjalan kemana-mana, atau karena alasan olahraga sehingga dia membuka auratnya, dan berbagai macam alasan lainnya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana hukum orang menjual celana itu. Saya pikir tujuan orang menjual celana itu bukan untuk dibuka aurat. Nah ini hanya pemakainya yang tidak paham dan tidak mau paham bahwa bagaimana menjaga aurat. Jadi ada 3 ya. Ada 3 ibrah terpenting dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini. Pertama, hukum menutup aurat itu wajib karena perintah Allah dan Rasul kepada kita. Kemudian dengan menutup aurat tersebut dia akan dikenal sebagai wanita mukminah, wanita muslimah. Dan yang ketiga adalah ketika dia menutup aurat tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu di sini terutama oleh syaitan. Dan yang kedua adalah tidak akan diganggu oleh manusia. Ketika kita lewat di depan, ya kita bukan sengaja lewat, ya lewat namanya juga lewat. Ya, di depan laki-laki yang normal. Saya nggak tahu kalau orang gila. Laki-laki yang normal itu pasti suka ketika melihat perempuan membuka aurat. Tapi dia karena normal dan beriman, dia akan menahan diri. Masalahnya ada laki-laki yang normal, tapi dia tidak bisa menahan diri. Disinilah akan mengakibatkan mudarat bagi mereka yang membuka aurat. Nah ini hati-hati. Saya ulang ya, mereka yang menutup aurat tidak akan diganggu oleh syaitan dan tidak akan diganggu oleh manusia jahat. Nah itu yang pertama. Perempuan baik adalah perempuan yang menutup aurat. Kemudian yang kedua adalah berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Nah ini tolong dicari pembahasannya sama ustadz yang ahli fikih dan usul fiqh ya. Bagaimana berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Di sini paling kurang kita ingin menyampaikan paling kurang ada beberapa hal syarat syar'i itu. Yang pertama menutup seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan tapak tangan. Ya. Nah, ini hati-hati. Saya melihat di perjalanan kita banyak sekali ya anak-anak perempuan kita hari ini memakai celana ya kayak celana li ya. Ya kayak celana li. Saya nggak tahu ini keluaran terbaru dengan warna pink lagi ya. Emang seronok betul nih. Ya dengan warna pink lagi. Kemudian batas celananya itu hanya setengah betis. Ketika dia duduk motor, maka ketarik lagi hampir ke lututnya. Nah ini dipakai oleh seorang perempuan. Nah ini tidak menutup. Ada orang yang pakai cadar, tapi dia tidak pakai kaos kaki. Nah ini juga persoalan banyak kita jumpai. Dua ulai lima kaki, dua kaki lima ulai. Ya. Nah ini mohon diperhatikan. Jadi yang boleh nampak adalah wajahnya sama telapak tangannya. Ya. Yang lain silakan ditutup. Jadi menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan. Kemudian bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Ini apa maksudnya ini? Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarrud seperti orang-orang jahiliyah pertama. Ya, berhias diri ini bermakna ya saya nggak tahu ya rias pengantin itu. Nanti silakan dibahas lebih teliti ya. Ya, apakah itu termasuk? Nah, atau memang ada pakaian-pakaian tertentu memang tujuannya berhias, bukan menutup aurat. Ya, dengan memakai berbagai macam aksesoris ya, berbagai macam apa? Iya, pokoknya terserah. Sehingga betul-betul nampak dia berhias. Kalau dia berdiri tetap tidak bergerak-gerak seolah-olah dia patung gitu ya. Haturili. Ya, mungkin mukanya udah tebal 2 cm ya. Mungkin
segala bentuk aksesorisnya. Kita nggak tahu lagi kalau dia itu manusia. Nah ini saya pikir apakah begitu maksudnya? Hanya kita yang tahu ketika kita memakai pakaian tersebut. Ya, saya pikir yang hadir semua hari ini insya Allah bukan untuk berhias diri, tapi untuk menutup aurat. Abu Ubaidah mengatakan tabarrud adalah menampakkan kecantikan dirinya. Az-Zujjaj mengatakan tabarrud adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Nah, ini diartikan tabarrud. Jadi saya ulang sekali lagi, yang kedua, kriteria menutup aurat yang syar'i ini adalah berpakaian bukan untuk berhias diri tapi untuk menutup aurat. Yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga menampakkan menggambarkan bentuk lekuk tubuhnya. Yang pertama longgar ya. Nah, longgar bermakna ya tidak ketat. Ya. Karena ada penelitian, silakan nanti kalau ada dokter di sini atau ahli penyakit kulit, ada penelitian ternyata pakaian ketat itu bisa menimbulkan kanker kulit. Karena di kulit kita tersebut ada pori-pori yang namanya ekskresi ya, ekskresi. Jadi dia mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita dalam bentuk keringat itu. Nah, jadi keringat itu ternyata berfungsi sebagai ekskresi untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak baik dalam tubuh kita. Sementara mereka yang berpakaian ketat, nah ini akan menyulitkan ekskresi, pembuangan zat-zat yang tidak baik sehingga dia mudah terhinggap penyakit kanker kulit. Nah, ini ada yang mengatakan ahli kesehatan seperti itu. Jadi longgar dan tidak ketat dan tidak tipis. Kita punya anak perempuan ya, nanti ketika membeli baju, membeli pakaian mereka perhatikan. Karena orang jual baju itu terkadang dia kalau dia paham syariat tidak akan menjual baju yang melanggar syariat. Tapi kalau dia tidak paham syariat, dia akan menjual sesuatu sesuai dengan pesanan konsumen. Kalau konsumennya beriman, dia maka akan menjual pakaian yang syariat. Kalau konsumennya imannya bermasalah, tidak paham syariat, maka dia akan memesan baju-baju yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini hati-hati. Saya pikir nanti kalau antara suami dan istri, ya silakan. Ya. Karena istri yang solehah itu adalah kecantikannya itu diperuntukkan hanya untuk suaminya. Nah, mungkin ada pakaian-pakaian yang akan menarik pandangan suaminya. Nah, silakan. Ya. Nah, masalah itu karena untuk suaminya. Nah, ini yang tidak boleh adalah ketika itu untuk dipertontonkan. Nah, itu syarat ketiga, longgar, tidak ketat dan tidak tipis. Saya ulang ya, longgar, tidak ketat dan tidak tipis. Karena itu akan menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak diberi wewangian atau parfum. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Nah, ini hadis sahih. Silakan nanti dicari lagi hadis-hadis yang lainnya. Ya, bagaimana ancaman Allah dan Rasulnya bagi mereka yang sengaja keluar menggunakan parfum yang sangat seronok, ya harumnya. Kemudian dia lewat atau melewati sekumpulan laki-laki, kemudian dia berharap agar harumnya itu dicium oleh laki-laki yang dia lewati tersebut, maka Rasulullah mengatakan dia adalah seorang pelacur. Padahal kita tidak berprofesi seperti itu, tapi akibat perilaku kita itu dianggap sebagai seorang pelacur. Ya, walaupun bukan pelacur, tapi ini kan sebuah titel yang tidak baik, sebuah titel yang sangat jelek. Berhati-hatilah. Kemudian yang kelima, syarat daripada menutup aurat ini adalah tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non muslim. Nah, ini karena saya bukan ahli pakaian, saya juga susah membedakan. Karena ada juga pakaian bapak-bapak mirip pakaian ibu-ibu, kayak gamis misalnya. Nah, tapi kita nggak boleh katakan itu pakaian ibu-ibu.
Tapi ada pakaian ibu-ibu yang mirip pakaian. Nah, ini silakan dikaji kembali dengan baik. Ya. Dengan bahasa sederhana saya ingin sampaikan. Kalau kita punya anak perempuan, jangan coba-coba didandani. Tahu didandani? Ya, jangan dipakaikan pakaian. Dia seperti layaknya seorang laki-laki. Ini berhati-hatilah. Lambat laun akan merubah karakternya betul-betul jadi laki-laki pula itu. Ya, karena Rasulullah melarang tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non muslim. Ya, bagaimana pakaian orang kafir itu? Lihatlah. Mereka berpakaian bukan menutup aurat, tapi mereka berpakaian ikut model. Tahun ini model buka lengan, maka semuanya buka lengan. Tahun depan model buka kaki, semuanya buka kaki. Tahun depan model lagi sebelah lengan kiri panjang, lengan kanan pendek, semua kayak gitu. Bahkan naudzubillah, mohon maaf, ya, fashion show itu, ya, itu naudzubillah. Bahkan mereka tidak lagi berpakaian, hanya menempel lasiban-lasiban di badannya, dan kata itu model. Jadi saya ulang sekali lagi, orang-orang kafir itu tidak berpakaian untuk menutup aurat, tapi mereka berpakaian untuk model. Pertanyaan, boleh enggak orang muslimah berpakaian ikut model? Boleh saja kalau itu tetap menutup aurat, tapi model yang cocok lah, yang layak lah untuk dipakai. Ya, jangan sampai dengan model pakaian tersebut ternyata bukan hanya tidak menutup aurat, ya kalaupun menutup aurat mungkin ya ini mohon maaf ya, termasuk kita sering melihat ada rok yang terlalu kembang. Bukan hanya kembang, tapi terlalu kembang atau sangat kembang. Salah satu bahaya apa? Iya, masuk ke dalam jari-jari Honda, dalam jari-jari moto. Nah jari-jari moto, hana kan? Moto hana jari-jari. Kalau motor ada jari-jari. Atau nyetai tangan. Kita mengerok lah tangan. Kita mengerok lah jari-jari Honda, dan banyak juga orang yang meninggal ya ketika masuk rok atau ke dalam jari-jari tersebut. Nah, ini saya pikir menutup aurat. Biasanya itu orang-orang kaya, orang-orang parlente atau artis-artis kelas papan atas, dia pakai rok kembang besar seperti itu, dia naik minimal mobil. Yang kedua pesawat atau jet tempur. Jadi hana urusan di naik apa hanya naik lu belanjarian ni. Itu dah pakai rok super kembang itu, taik tangan. Hanya ada taik tangannya dua datup, maksud dua dah lipat. Tamang lan jari-jari tangan. Atau taik Honda dua dah perapi. Akhirnya dia gerpak apa kan. Ada tamang dalam muka gop kadang di samping dia aja. Jadi karena hana getup mukarat-karat. Nah, ini hati-hati. Atau tinggal saja karena berat hyper doang pagi mencawi apa dia pagi dalam sangkut inan. Nah, ini hal-hal sederhana tapi kita tidak perhatikan. Ya, bukan tidak boleh, mungkin bisa saja boleh, tapi perhatikan keselamatan Anda. Ya. Kemudian selanjutnya, ini udah habis berarti ya, minimal 5 syarat. Minimal 5 syarat pakaian yang syar'i. Ciri yang ketiga daripada wanita muslimah yang terbaik ini adalah betah di rumah. Saya bacakan ayatnya, surat Al-Ahzab masih ayat 33. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdulu. Nah, ini silakan lihat tafsir kembali di sini, minimal coba kita lihat Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Masya Allah. Bersyukurlah ya kalau ada perempuan lebih betah tinggal di rumah daripada keluar rumah. Tapi ada catatan, kecuali ada kebutuhan. Misalnya kita punya usaha, harus membeli sesuatu, harus memesan sesuatu, harus keluar rumah, silakan. Atau kita punya hajat yang harus kita penuhi untuk di rumah kita, kebetulan mungkin tidak ada yang bisa menggantikan posisi kita untuk keluar,
Mungkin punya suami, tapi suami lagi kerja, punya anak, anak pergi ke sekolah. Sementara adanya harus ada gong kuah pli, campli peti, rubung kala. Tablo je. Wah, aja dehgat masakan, nanti tak pegak barang kapung. Nah, ini kalau memang ada hajat silakan. Apa beda antara keluar rumah seorang perempuan berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Beda kan? Kalau kebutuhan memang karena kita butuh. Tapi kalau keinginan ya udah memang ingin keluar yang tidak bermanfaat terkadang. Keluyuran. Ya, saya pikir ibu-ibu nggak ada seperti itu di sini. Ya. Nah, apalagi kita punya anak perempuan, juga sampaikan seperti itu. Perempuan yang baik adalah seorang anak perempuan yang lebih betah di rumah. Ngapain di rumah? Membantu orang tuanya, membantu kehidupan dalam kehidupan berumah tangga orang tuanya. Itu anak perempuan yang baik. Kecuali ada keperluan. Maka yang sangat kita sedihkan adalah hari ini banyak sekali anak-anak gadis ya yang keluar keluyuran di tengah malam. Nah, alhamdulillah oleh Porkofinda Luk Semawe sudah membuat peraturan tidak ada lagi yang boleh keluar rumah di atas jam 10. Tapi juga itu hanya sebuah peraturan, kecuali orang tua juga bisa mengawal anak-anaknya. Jadi sangat ironi kalau seorang anak perempuan keluyuran di tengah malam, ya, kemudian ngopi bareng dengan cowoknya, kemudian keluar seenaknya semaunya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kalau ada keluarga seperti itu membiarkan anak perempuannya keluar, maka dia telah melepaskan sebuah kunci surga. Karena Rasulullah bersabda, seseorang orang tua yang memiliki satu orang anak perempuan atau lebih, kemudian dia didik menjadi solehah, maka kata Rasulullah, itulah kunci surga. Jadi semua kita yang punya anak perempuan itu bersyukur kita sudah punya kunci surga, dengan syarat kita didiknya menjadi solehah. Tapi kalau kita biarkan dia bermaksiat, apa yang terjadi? Itulah sebuah hadis yang sering kita dengar. Itu adalah bagian daripada orang tua yang dayus. Orang tua dayus dalam banyak hadis sahih disebutkan adalah Allah haramkan surga. Ikut majelis ta'lim, haji, umrah, infak, sedekah, tapi membiarkan keluarganya bermaksiat. Tidak ada rasa cemburu sedikit pun, dibiarkan saja bermaksiat. Nah, ini juga bukan hanya seorang ibu ya, termasuk seorang ayah, seorang ibu yang membiarkan keluarganya bermaksiat, kemudian tidak ada rasa cemburu sedikit pun untuk menahan mereka tidak bermaksiat, maka orang tua seperti itu adalah disebut dengan orang tua yang dayus, dan Allah haramkan surga pada orang tua yang dayus tersebut. Semoga kita terlindungi dan dilindungi oleh Allah daripada sifat orang tua yang dayus tersebut. Kemudian ciri wanita muslimah yang terbaik yang lainnya adalah memiliki sifat malu. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, al-haya'u la ya'ti illa, akhir hadis itu. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Coba perhatikan. Nah, yang perlu difahami, malu kepada apa? Nah, ini jangan salah. Disuruh orang tuanya nutup aurat, malu. Atau suaminya menyuruh istrinya menutup aurat, malu. Nggak level. Ya. Bukan itu malu yang dimasukkan, bukan itu. Malu yang dimasukkan dia adalah malu kepada Allah kalau dia bermaksiat kepada Allah. Malu kepada orang tua kalau dia bermaksiat kepada orang tua. Malu kepada teman-temannya kalau dia bermaksiat kepada temannya. Itulah malu yang dimaksudkan. Malu berbuat jahat, bukan malu berbuat baik. Suruh salat nggak mau, kenapa? Malu. Suruh sedekah nggak mau, kenapa? Malu. Itu salah, bukan malu seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya wanita yang terbaik adalah memiliki sifat taat dan menyenangkan hati suami. Masya Allah. Tidaklah seorang perempuan itu yang menyenangkan hati suaminya, katakanlah dia meninggal pada saat itu, maka dalam banyak hadis Rasulullah menyebutkan, tidaklah seorang perempuan yang meninggal
kemudian dalam keadaan suami redha kepada dia, maka Allah memberikan surga kepadanya. Ya. Nah ini penting ya. Dan dari beberapa banyak kasus persoalan dalam rumah tangga adalah karena wanita tersebut tidak taat kepada suaminya dan tidak menyenangkan hati suami. Nah ini dua perkara yang harus diperhatikan bagi mereka yang sebelum menikah, bagi mereka yang telah ya kalau belum menikah mungkin belum ada pasangan, mohon maaf. Bagi mereka yang sudah menikah dan bagi mereka yang sudah punya anak atau bahkan masih Allah berikan ya kesempatan hidup dua-dua. Istrinya umurnya 70 tahun, suaminya umurnya 80 tahun. Masih ada dua-dua. Tetap masih pasangan suami istri. Nah, ini tetap dijaga juga. Taat. Taat yang dimaksudkan di sini adalah kalau suaminya menyuruh pada yang baik. Ya, saya ulang kalimatnya. Kalau suaminya itu menyuruh kepada yang baik, kemudian menyenangkan hati suami, nah, silakan lakukan segala hal untuk bisa taat pada suami selama itu disuruh pada yang baik. Kemudian lakukan berbagai macam hal kalau itu untuk menyenangkan hati suami. Di sini kebetulan ibu-ibu semua, saya kepingin bertanya sebenarnya sebagai seorang suami apa yang paling disenangi dari istrinya. Tapi saya sampaikan juga minimal versi saya. Nanti kalau kurang berarti ya kekurangan saya. Di antara wanita yang menyenangkan hati suami adalah penurut. Ya kalau diperintahkan dia melakukan. Yang kedua, tidak cerewet. Padahal keahlian seorang perempuan itu cerewet. Tapi saya ingin membagi cerewet itu dibagi dua. Ada cerewet yang baik, ada cerewet yang tidak baik. Nah, udah mulai setuju berarti. Ya. Mana cerewet yang baik? Menyetor hafalan pada suaminya. Kan cerewet tuh. Ya, lidahnya bergerak tapi menyetor hafalan. Kemudian meminta nasihat kepada suaminya. Kan cerewet itu. Cerewet yang baik. Kemudian suka menyampaikan kalimat-kalimat mulia. Itu kan cerewet yang baik. Kemudian mudah berterima kasih kalau suaminya berbuat baik. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kenapa seorang wanita itu menjadi ahli neraka? Atau kenapa wanita itu banyak menjadi penghuni neraka? Kata Rasulullah, ketika seorang perempuan marah kepada suaminya, maka keluar sebuah kalimat, aku tidak pernah melihat secuil pun kebaikan darimu. Itulah kalimat wanita penghuni neraka. Makanya kalau lagi marah itu, hal pertama yang dilakukan apa? Coba ingat-ingat kebaikan pasangan. Ada enggak? Banyak enggak kebaikan pasangan kita? Banyak sekali. Kebaikan suami banyak sekali, kebaikan istri banyak sekali. Kalau suami lagi marah dengan istrinya, jangan cepat ngumbar amarahnya. Coba ingat-ingat dulu kebaikan istri. Dia wanita terbaik di samping kita. Dia mengurus rumah tangga kita. Dia mengurus kebutuhan kita. Dia menjaga anak-anak kita. Dia merapikan rumah kita. Dia yang mencuci baju kita. Dia yang memasak makanan untuk kita. Dia yang merapikan sandal kita. Kalau bajunya sudah lusuh ditegur, nggak beli yang baru. Beragam pada perhatian, kerja ayu. Kadang-kadang bukit kagak tuh baca kalau gitu. Ya urinya ngapingan atau tidak pakai ini baca. Anunya kayak kono, anunya kayak terang kono. Siapa yang ingatin istri kita? Kadang-kadang piah kasih ingat belah. Siapa yang ingatin istri kita? Ternyata setelah dipikir-pikir cukup banyak kebaikan seorang istri kepada suami, nggak jadi marahnya. Nah, silakan dipraktek nanti. Begitu juga ketika seorang perempuan marah kepada suaminya, coba pikir-pikir kebaikan suaminya. Dia yang mencari rezeki, memberi nafkah kepada kita, kemudian dia mau menjadikan kita sebagai istrinya, ya. Kemudian dia menganggap kita sebagai permaisurinya. Kemudian telah membimbing kita, kemudian telah mengarahkan kita kepada baik. Ternyata cukup banyak kebaikannya, nggak jadi marahnya. Ya enggak? Orang marah kenapa marah? Karena yang dipikir kekurangan yang sedikit itu.
kebaikan yang banyak nggak pernah difikirkan, maka dia marah. Maka kalau tadi kita fikirkan kebaikannya, setelah ditimbang-timbang, setelah dirasa-rasa, ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya, maka nggak jadi marahnya. Ada yang pernah praktek kayak gini kira-kira, Bu? Ada? Yang ada alhamdulillah, yang belum ada silakan dipraktekkan. Begitu juga mungkin dengan tetangga kita. Kalau kita mau marah dengan tetangga, ingat-ingat kebaikannya, ternyata nggak jadi marahnya. Seorang bawahan tiba-tiba akan memarahi atasannya atau marah kepada atasannya, setelah dilihat ternyata cukup banyak kebaikan atasannya, nggak jadi marahnya. Seorang atasan akan memarahi bawahannya, setelah dilihat-lihat ternyata banyak sekali kebaikannya, atasannya nggak jadi marah pada bawahannya. Jadi rumusnya apa? Ketika kita dalam pergaulan, lihatlah kebaikannya dan lupakan kekurangannya. Bagus sekali ya. Setiap berjumpa dengan orang, cari kelebihannya, campakkan kekurangannya. Jangan dibalik. Setiap berjumpa dengan orang dicari kekurangannya. Memang kita banyak kurangnya, ngapain dicari? Nggak usah dicari pun ada. Karena manusia itu tempat salah dan oke ya. Udah tahu ya cara rumus bergaul itu? Coba diulang. Setiap berjumpa dengan orang, cari kebaikannya, lupakan kekurangannya. Ada pertanyaan, kapan kita sempurna betul, tidak ada kurang-kurangnya? Kapan? Kalau kita masuk surga. Nah, itu baru sempurna semua. Kalau masuk surga, syaratnya masuk surga. Di sana nanti kita ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua, muda-muda semua, tidak ada orang tua. Seorang nenek-nenek datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, nenek-nenek tidak masuk surga. Nangis dia. Akhirnya Rasulullah bilang, maksudnya di surga itu muda-muda semua, sebaya-sebaya semua, pelayannya anak-anak kecil yang menggemaskan. Sekarang Anda nggak swalayan atau kafe pelayannya itu anak-anak kecil, jarang kita lihat. Paling-paling ukuran usia SMA. Tapi kalau anak kecil nggak ada. Nah, tapi dicari kembali, dilihat kembali apa maksud daripada pelayannya itu anak-anak kecil, sehingga kita paham artinya menggemaskan kita, menyenangkan kita. Ya, jadi taat dan menyenangkan hati suami. Persoalan terbesar dalam rumah tangga terjadi broken home, dua ini. Tidak taat pada suami dan tidak menyenangkan suami. Ini belum selesai, nanti ada suami ideal. Nah, ini baru istri ideal. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan anak dan harta suami. Nah, ini penting. Kita sudah menjadi istri seorang suami, menjadi seorang ibu rumah tangga, maka tugas kita menjadi wanita terbaik adalah jaga kehormatan. Ada di beberapa negara, mungkin dia bukan muslim ya, kafir ya, itu terjadi pertukaran. Suaminya dikasih ke istri orang, istrinya dikasih ke suami orang. Nah, ini ada di negara-negara tertentu, itu jadi budaya. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita juga sering mendengar ada katanya selingkuh dan lain-lain ya. Nah, ini seorang wanita muslimah yang baik, dia akan menjaga kehormatannya. Dia tidak akan merusak kehormatannya. Kemudian juga menjaga harta yang telah dititipkan kepadanya di rumahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wanita yang terbaik memiliki sifat bersyukur dengan pemberian suami. Nah, ini penting. Ya, ternyata di antara yang membahagiakan rumah tangga adalah ketika seorang istri itu bersyukur dengan pemberian suami. Jangan pernah membedakan antara pemberian suami kita dengan suami orang lain. Jangan coba-coba itu. Jangan itu. Karena ketika membeda-bedakan itulah timbul kerusakan dalam rumah tangga. Nyoy-tanyo tablo jeru zikilo 15 ribai. Tamping rumah hepa giblo jeru lah 10 ribai zikilo bibir raya jeru. Enggak boleh, jangan dibandingkan.
Ni tanya tablo Honda second. Hebat dia Honda keluaran terbaru, jangan pernah dibedakan. Karena Honda second dan Honda terbaru sama-sama berjalan di atas aspal, sama-sama pergi ke tempat tujuan, rodanya juga dua, minyaknya juga sama, namanya juga sama. Cuma beda second dengan terbaru kan. Anda pakai baju termahal, Anda pakai baju termurah. Apakah orang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali kita kasih tahu. Mbak, tahu enggak? Enggak tahu. Ini loh, baju saya ini paling mahal, ya kan? Alhamdulillah kalau dia mau mengakui mahal. Tapi kalau sempat dia bilang, mana mahal itu? Kan sama juga dengan baju murah, kata kiat itu. Ya kan? Jadi baju murah, baju mahal sama-sama baju. Mungkin harganya beda. Ketika dipakai bisa menutup aurat. Jadi mohon diperhatikan. Apapun pemberian suami kita, pahami berapa pendapatannya. Pahami apa yang diberikan. Syukuri dengan rasa senyum setiap pemberian. Ya. Begitulah Rasulullah dengan istrinya. Suatu hari Rasulullah pulang ke rumah. Nah, ini udah masuk suami ideal. Padahal ini mesti saya sampaikan istri yang ideal, yang terbaik. Rasulullah tanya, apa yang ada di rumah, wahai istriku? Istrinya menjawab bahwa di rumah yang ada cuma cuka. Maka Rasulullah mengatakan, makanan terbaik adalah cuka. Dalam syarah hadis tersebut disyarahkan, bukan berarti makanan cuka itu terbaik, tidak. So kenapa aja cuka? Kecuali ada makanan yang lain kita taruh cuka, yang memang layak untuk ditaruh cuka. Tapi di situ dijelaskan bahwa Rasulullah ingin menyenangkan hati istrinya. Ini panjang ceritanya, ya kan? Nah, ada pegah syukur agam macam banggu rumah, putra naik rumah, ke mesin, kemudian bu sama pinggan, nah sampai lado macam, bukan le suami. Alhamdulillah, nyum makanan luar biasa orangnya. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di rumah kita. Senang nggak istrinya? Senang kan? Nah, begitu juga sekali lagi dengan seorang istri, apapun pemberian. Nah, coba siro gua rumah, bang gua rumah, rumpak rumah, jumpa istrinya. Begitu dia jumpa istrinya, gekem dia suami dia, gekem, kili permohonan, ya putranya, ya kan? Biasa teh gua nak puas sesuatu, nak barang-barang tertentu, nyuhana sesuatu. Walaupun ketika dia bawa pulang hanya dengan senyuman, maka sambutlah dengan senyuman. Kim. Nak kim tip? Kim. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah, senyum itu adalah sedekah. Tang lo pikir mana? Walaupun hendak puas barang kapu dengan gekem dan katib. Ada pertanyaan, membawa pulang sesuatu tanpa senyum atau membawa pulang hanya senyum saja tanpa sesuatu, pilih yang mana? Pilih yang mana, Bu? Bawa pulang sesuatu tanpa senyum atau bawa pulang senyum tanpa bawa sesuatu, pilih yang mana? Ya, satu-satu dulu, ayo pilih yang mana? Ya, Ibu. Nah, ini nggak paham pertanyaan namanya. Saya sebagai seorang suami membawa pulang sesuatu tanpa senyum. Cepat menahan senyum. Atau bawa pulang senyum tanpa sesuatu. Gitu. Ibu pilih yang mana? Saya pilih yang ketiga. Bawa pulang sesuatu disertai dengan senyum. Kenapa sulit kali cari jawabannya? Kalau tadi selemah-lemah iman nggak bawa pulang sesuatu, hanya dengan senyum. Banyak suami yang bersemangat bekerja di luar rumah, bekerja dengan senyuman, bekerja dengan semangat karena sering senyum di dalam rumah. Nah, ini para atasan, para bos, tengoklah karyawan Anda. Kalau ada seorang bapak bekerja tidak semangat dan tidak ada senyuman, berarti bermasalah di mana? Di rumahnya. Mulai berangkat ke Al-Quran, mulai berangkat ke hana semangat,
karena belum pakai di rumah, maka ke tempat kerja lebih tidak bersemangat dan tidak ada senyuman. Ada juga sebaliknya. Ada orang ketika bekerja semangat, senyumannya luar biasa. Duduk rumah, semangat anak, senyuman piana, yang salah. Maka kita ingin menyampaikan, bekerjalah Anda dengan semangat, bekerjalah Anda dengan senyuman, dan tolong simpan semangat dan senyuman Anda, bawa pulang lagi ke rumah. Ini mohon maaf ya, terkadang kita begitu kat rumah, hana perumun tepuli, no peruman tepai, ya, hana perumun tepuli, kan? Semangat tidak lagi, kemudian senyuman juga tidak ada lagi. Tetapi juga difahami, kalau perjalanan jauh, kerja berat, maka seorang istri yang baik apa yang dilakukan? Disambut dengan senyuman, dipersilakan masuk ke dalam, ya, dilepaskan baju kerjanya, dipakaikan baju di rumahnya, darah haki nggak itu talap muka, taurut jaro-jaro bacut, takek barung bacut, ya kan? Kemudian tanyakan, ini ingin tidur atau ingin makan atau ingin minum. Ini kan restoran kan gitu, mau pesan apa, mau makan apa, mau minum apa. Kalau kita ke tempat penginapan, silakan pilih. Ada 4 tingkatan, yang terbaik, yang baik, yang kurang, dan yang sederhana. Nah, kita memang semuanya tidak ada tingkatan, tapi minimal tanyakan, mau minum kopi, mau minum teh, mau makan kue, mau makan nasi, atau ingin berbaring dulu. Walaupun nanti dia nggak pilih satu pun. Lalu tak begitu manyong bah kudu inan mendeng. Hana masalah sih. Tapi setidaknya kita sudah mulai memberikan pelayanan terbaik. Mereka tengah hek detik, tengah hek datu murah, hek tamagun, hek darombru. Tapi sempatkan juga waktu menyambut suami dengan semangat dan senyuman. Coba ini. Ini mohon diperhatikan. Suami capek, udah banyak senyum di luar, udah banyak semangat di luar, nggak tahu udah habis. Begitu pulang ke rumah, senyuman nggak ada, semangat nggak ada. Nah, istri apa tidak capek dengan kerja yang luar biasa, dengan kegiatan yang cukup banyak, tiba-tiba suami pulang. Nah, inilah yang terjadi broken home. Lako gua kedro, rumah kedro. Padahal gunakan waktu 5 menit, 10 menit hanya untuk saling menyambut. Istri menyambut, suami disambut karena pulang dia. Kecuali sama-sama pulang kerja, suami dan istri sama-sama pulang kerja. Syap teruk rumah, menang geduk rumah. Di rumah gebuka silap ipatu suami. Di suami gebuka silap ipatu istri. Di rumah gecok tah suami puduk gede. Di lako gecok tah rumah puduk gede. Bagus juga ya? Ya? Jadi kawan, lako kaki pedang Honda, rumah gebuka pagi, silakan masuk, ya kan? Karena sama-sama tapi indah sekali. Ya, masya Allah. Itu kan sederhana. Perhatikan, banyak hal-hal yang sederhana, tapi hikmahnya besar. Tidak sedikit orang yang mengabaikan hal-hal sederhana, tapi menjadi rusak berat. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Biar kita masuk suami yang ideal. Masih berapa menit lagi? Ya, saya 50 menit memberikan materi. Masih ada? Silakan nanti dikode kalau waktunya sudah kurang. Potret suami yang ideal. Ya, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surah An-Nisa ayat 34. Suami yang ideal adalah menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anaknya. Nah, ini tolong difahami. Fungsi suami dalam rumah tangga adalah pemimpin, pengayom, menjaga, memperhatikan ya kondisi istri dan anaknya. Kenapa anak jadi begal? Kenapa anak jadi berbagai macam kegiatan yang tidak baik? Mungkin saja orang tuanya kurang. Tapi ada lagi ibu masalahnya. Orang tuanya sudah memperhatikan, tapi anak tetap berbuat jahat. Siapa penyebabnya? Temannya.
Ada, bukan tidak ada. Nah, ini nanti ada bab seorang pemuda teladan, tapi nggak mungkin kita bahas hari ini. Ya, orang tuanya sudah bagus, soleh dan soleha, tapi kenapa anaknya tidak baik? Berarti ada yang mempengaruhinya. Ya, teman dan lingkungannya. Ya, kita doakan saja semoga dia menjadi baik. Nah, ini yang pertama. Seorang suami yang ideal adalah dia menjadi pengayom. Jangan cuek. Ada nggak model suami cuek? Banyak. Jangan-jangan saya termasuk di dalamnya. Maka kita katakan tadi adalah di antaranya adalah suami yang dayus atau istri yang dayus, nggak ada perhatian dengan keluarganya. Hati-hati. Tetap perhatikan ya kesehatan mereka, ibadah mereka, kesolehan mereka, menutup aurat mereka, apa yang dia makan dan dia minum. Ya, walaupun yang kita beli tidak mahal, tapi layak untuk dimakan. Jangan sampai makanan dan minuman yang kita berikan itu adalah yang membahayakan. Ini sering saya ulang-ulang. Mohon diperhatikan anak-anak kita di tempat sekolahnya, perhatikan makanan dan minuman yang dimakan, jangan sampai makanan dan minuman tersebut ternyata hanya sampah, tidak memberikan gizi. Kita balik kilas pada kehidupan orang dulu. Dulu makanannya sederhana. Buah pisang terubuh, buah bi terubuh, ya, kemudian buah keladi terubuh. Semuanya rebusan. Makanannya sehat. Tapi sekarang makanannya semua gorengan. Kita coba jualan yang rebusan, takutnya nggak ada yang beli karena sudah terlalu viral gorengan. Dan rebusan lebih bagus. Ya. Kemudian banyak sekali makanan-makanan orang dulu sederhana, tapi itu lebih sehat. Makanan-makanan sekarang lebih keren, tapi ternyata tidak sehat. Dulu sakit-sakit kronis itu milik orang, katanya milik orang tua katanya. Tapi sekarang sakit kronis bukan hanya lagi milik orang tua, milik anak muda dan milik anak-anak kecil. Apa penyebabnya? Makanan dan minuman yang dia konsumsi tidak layak. Silakan dicari sendiri nanti. Nggak mungkin saya bahas semuanya dalam kesempatan ini. Yang kedua, bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarga. Nah, ini hati-hati. Ya. Allah telah menganugerahkan kita keluarga, maka jaga keluarga tersebut dengan memberi nafkah lahir dan batin. Ya, adakala nafkah tersebut harus diberikan dalam bentuk lahir, sandang dan pangan. Adakala batin. Ini yang sedikit, ya, terkadang kita perhatikan. Ada nasihat batin untuk anak-anak kita, ya, yang kita harus menjadi syekh baginya, kita harus menjadi penasehat baginya. Maka sering kita sampaikan, orang tua dengan anak terkadang bisa berfungsi beberapa fungsi. Pertama sebagai syekh yang memberikan nasihat, kemudian sebagai teman bisa untuk bergaul, dan bahkan terkadang sebagai seorang pimpinan yang tegas, itu paling kurang. Karena suami dengan istrinya bagaimana? Kita tahu bagaimana Rasulullah itu kalau di hadapan istrinya. Disebutkan bahwa Rasulullah kalau sudah di hadapan istrinya bagaikan anak kecil. Gimana bu, anak kecil? Dimanja-manja, digendong-gendong. Tapi kalau suaminya besar, kita kecil, bagaimana gendong suami? Atau sebaliknya, suaminya kecil, bagaimana gendong istrinya? Ya maksudnya ditengok-tengoklah apa yang layak dilakukan. Itu kapatah hakinan, kapatah hakiing, kapatah harung, makan. Ana mai darai laki tingku berotha. Kagak tingku mai darah. Atau seorang ibu, ya mukilah jaro pakan. Hana yah tiga berotha. Bila ke gulam dia, gulam atu bahulung. Ka patah kiing dong. Ya. Yang mesti dipunyum-punyum lah. Ya. Begitulah Rasulullah dan dengan istrinya bermanja-manja, ya, bagaikan anak kecil. Kemudian Rasulullah paling banyak bercanda di rumahnya. Bagaikan anak kecil, bermanja-manja dan paling banyak bercanda. Perhatikan rumah-rumah tangga kita hari ini. Di luar kita senyumnya luar biasa kan. Di luar kita candanya luar biasa. Tapi begitu pulang ke rumah, hanya lupa keron, kalau lupa keron. Yang serius yuk. Serius tak yuk. Dan perumoh tanya lagi sama-sama kepala dinas.
Suaminya kepala dinas, istrinya kepala sekolah, anaknya ketua kelas. Begitu pulang ke rumahnya maka mencari posisi kursi masing-masing. Sudah disediakan. Ada kursi untuk suami sebagai kepala dinas, ada kursi untuk istri sebagai kepala sekolah, ada kursi satu lagi untuk anak ketua kelas. Bayangkan semua rumah tangga yang sangat seram, yang sangat tegang, ya kan? Itu hanya filosofis, jangan dipraktekkan. Ya, begitu kita pulang ke rumah sudah cair, ya, sudah bermanja-manjaan, sudah bercanda-candaan. Rasulullah main kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain. Kemudian sahabatnya bertanya, menegur Rasulullah, ya Rasulullah, engkau seorang Rasul, itu anak dan cucumu. Rasulullah balik bertanya, apakah kamu di rumah seperti ini? Ya Rasulullah. Apakah kamu melakukan? Tidak. Maka hadis Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu di bumi, maka akan disayangi oleh yang di langit, yaitu oleh Allah dan para malaikat. Silakan dipraktekkan nanti. Nah, saya melihat wajah ibu-ibu ini paling banyak senyum di rumah, paling banyak bercanda di rumah, paling rileks di rumah, insya Allah. Ya. Ada persoalan dihadapi dengan tenang, sama-sama dimusyawarahkan, tidak meninggi-ninggikan suara. Seorang suami tidak mudah mendaratkan telapak tangan di pipi istrinya. Begitu juga hana mudah mendaratkan telapak kakinya di mana gitu. Nggak boleh. Ya, harus dengan lemah lembut. Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada ketegangan. Rileks. Terus apakah seperti itu terus? Iya. Tapi ada saat-saat tertentu harus tegas. Nyuk pegah bakro. Dro kan permohlung, betul. Cuma dari jamun kedam kawin dua mata long kan permohron. Hana pugulu pegah, nyom meno. Dalam berpakaian meno. Duk wadene tubit meno. Dalam bergaul meno. Itu harus diikuti. Ada saat-saat tegas. Dan subhanallah, saya ulang sekali lagi, tidaklah seorang istri yang sabar kekurangan suaminya ada pahala surga. Seorang suami yang sabar kekurangan istrinya juga ada pahala surga. Kalau sudah masuk surga baru kita nggak ada yang kurang lagi, ya kan? Kepingin masuk surga nggak? Kepingin ya? Ya, banyak beramal soleh, berbuat baik insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan pendidikan agama bagi keluarga, ini penting. Orang tua adalah pendidikan tauhid pertama bagi anaknya. Orang tua adalah pendidikan akhlak pertama bagi anaknya. Orang tua adalah segala bentuk pendidikan terbaik bagi keluarganya, terutama agamanya. Dalam hadis Rasulullah, di antara ciri keluarga yang disayang oleh Allah adalah keluarga yang taat beragama. Yang keempat, seorang suami yang ideal dan terbaik dalam rumah tangganya adalah menjadi pembimbing dan motivator. Berikan semangat kepada pasangan hidup. Berikan semangat kepada anak-anaknya. Nah, ini harus difahami. Ya, sampai seorang istri menjadi pengecut. Kenapa? Karena selalu diancam oleh suaminya. Sehingga mengkekat tapi. Gitu luar rumah mengkekat. Tegi belah barang mengkekat. Tegi mat jarung guna colok banyak. Hai tamang mengkekat. Karena selalu mendapatkan ancaman dari suami. Anaknya juga begitu. Jadi anak yang penakut, susah belajar, susah berinteraksi dengan teman-temannya. Kenapa? Diancam. Saya pikir tidak seperti itu. Meskipun terkadang harus tegas dalam hal-hal tertentu, tapi bukan menjadi pengancam. Ada kisah yang menarik. Ketika seorang suami pulang, maka istrinya bersembunyi di bawah kolong meja. Anaknya berlarian, ada yang masuk ke kamar dan mengunci pintu. Kenapa? Takut sama ayahnya. Saya pikir ini tidak terjadi di sini, ya. Ini mungkin hanya kisah dibuat-buat, yang semoga tidak terjadi pada kehidupan keluarga kita. Jadi yang terbaik bagaimana? Jadilah seorang ayah yang dinanti oleh istrinya. Maaf kalau ayah berarti anaknya. Jadilah seorang suami yang dinanti oleh istrinya. Menanti-nanti kedatangannya, menanti-nanti kalimat mulianya,
menanti-nanti motivasinya, menanti-nanti bimbingannya. Itu yang terbaik. Nah, silakan nanti diciptakan. Kemudian apalagi suami yang ideal, bersikap baik dan sabar dalam menghadapi perilaku buruk keluarganya. Maka sudah saya sampaikan tadi, tidak ada yang sempurna. Pasti istri kita ada kekurangan, sabar. Pasti anak kita banyak kekurangan, sabar. Pasti suami kita banyak kurangnya, maka juga sabar. Ya kan? Ada nggak yang 100% kita bagus? Mana ada? Maka nanti kalau mencari pasangan, setelah dikalkulasi syarat-syaratnya sudah ada 80%, bungkus saja. Susah cari 100%. Pasti banyak kurangnya daripada lebihnya. Tapi perhatikan agamanya, perhatikan nasabnya, perhatikan keturunannya, perhatikan kesolehannya. Walaupun dia tidak bekerja sangat bagus atau bekerja yang luar biasa, minimal dia tetap bekerja. Orangnya baik, nah silakan. Karena tidak mungkin kita nggak punya kekurangan, pasti banyak kekurangan daripada lebihnya. Kemudian apalagi? Selalu mendoakan kebaikan bagi anak dan istrinya, Masya Allah. Ini mungkin saya pribadi yang mungkin jarang melakukan. Saya akui saja, ini bulan Ramadan. Ya. Padahal ketika seorang ayah, ketika seorang suami mendoakan istri dan anaknya, maka Allah akan mengijabah doanya. Masya Allah. Saya ingin sampaikan satu hal. Ketika kebaikan sudah ada dalam keluarga, bukan hanya suami yang akan mendoakan istri dan anaknya, tapi istri juga akan mendoakan suami dan anaknya. Dan yang luar biasa lagi adalah bukan hanya orang tua yang mendoakan anaknya, bahkan anaknya akan mendoakan orang tuanya. Syaratnya apa? Banyak kebaikan dalam rumah tangga. Kan sederhana. Ketika banyak kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, apa yang muncul dalam hati kita? Pasti ada rasa terima kasih. Ya Allah, gak nabi kebaikan. Pasti lagi kan. Urung minta sedekah. Setelah kita berikan sedekah, apa yang dilakukan? Ajarakallahu fima ataita, barakallahu fima muqaita, memudah rezeki, beluah kubu nyoka meninggai, nya matang udip begat dalam kebaikan. Nya doa urung teli tajuk sedekah. Mantanya berbagai macam kebaikan yang kagejuk oleh suami kepada tanya, atau seorang suami yang sudah diberikan kebaikan oleh istrinya, atau anak-anaknya yang sudah begitu banyak mendapatkan kebaikan dari kedua orang tuanya, maka seharusnya suami dan istri dan anak harus saling mendoakan dalam rumah tangga. Masya Allah, ini luar biasa. Tak utik tengah mendoa, manleh tengah mendoa. Di suami tengah mendoa ke perumahan kane. Di perumahan tengah mendoa ke suami dan anak. Di anak tengah mendoa ke tau? Kiyah dengan mai. Ini luar biasa. Walaupun tidak bersamaan. Mungkin kadang-kadang manleh duinan sama-sama mendoa. Tapi setidaknya saling mendoakan. Ya. Baik, saya pikir itu materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi singkat ini Allah merahmati kita dan menjadi orang-orang yang terbaik, mukmin terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dan tentunya sangat banyak ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang menjelaskan mukmin terbaik. Tapi hari ini saya khususkan bagaimana menjadi suami yang terbaik dan bagaimana menjadi istri yang baik. Dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita juga akan membahas tentunya bagaimana menjadi anak yang terbaik bagi orang tuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.